Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih nadzoman yang ke 15 sampai 20 ya. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim sampai gitu. Jadi sekarang kemarin Nabi Adam. Jadi review sedikit. Kalau Nabi Adam ya memakan buah khuldi itu jumhur ulama berpendapat itu bukan berbuat maksiat, walaupun salah ya kelihatannya. Sudah dilarang oleh Allah kok masih dilanggar. Tapi itu memang skenario Allah. Karena Nabi Adam itu hakikatnya diciptakan itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi diskenario oleh Allah. Sekarang halaman 47. 47. Ayo mulai kenal dengan angka Arab. 4 itu bagaimana? 7 itu bagaimana? Udah ketemu semua. Kemarin Nabi Adam udah. Nabi Adam, sekarang Nabi Idris yang nomor 2 ya. Udah ketemu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang ya. Nomor 1 Adamu, yakni Nabi Adam Abu Basyari yang mendapatkan gelar Abu Basar, bapaknya manusia. Kemarin sudah kita bahas. Yang sekarang nomor 2 Nabi Idris. Nomor 2 itu Nabi Idris. Nabi Idris sudah ketemu semua. Nabi Idris wahwa, dan adapun Nabi Idris wa huwa utawi Nabi Idris iku, nah, kalau di Jawa gitu, kalau bahasa Bapak wa huwa utawi Nabi Idris iku jaddu Abi Nuhin, mbae bapake Nabi Nuh. Tahu nggak mbae bapake Nabi Nuh? Ayo. Nabi Idris wa adapun Nabi Idris wa yaitu jaddu kakeknya Abi, bapaknya Nuhin, Nuh. Kakeknya bapaknya Nabi Nuh. Berarti ke Nabi Nuh itu generasi keberapa? Dihitung dulu. Memahami kitab itu gitu. Wa jaddu kakeknya bapaknya Nabi Nuh. Ayo, jangan hore aja. Ini tebak-tebakan ini. Ayo, kalau yang bisa Bapak kasih hadiah. Jangan dulu. Ayo. Ini makanya ngaji itu kan konsentrasi ya. Kalian mau konsentrasi kalau berhadiah. Ya. Bapak baca lagi, perhatikan. Nomor 2 Nabi Idris wahwa, adapun Nabi Idris yaitu jaddu Abi Nuhin, kakeknya bapaknya Nabi Nuh. Sekarang pertanyaan Bapak, Nabi Nuh sampai ke Nabi Adam itu generasi keberapa? Kalau yang benar 10.000. 3. 4. 7. 7. 3. 4. Yang jam 6 siapa? Nah, ya nanti coba kita teliti. Itu tadi berapa? 21 Kak. 21. Udah. 21. Terima kasih. 7. 8. Oke, tutup. Udah. Jadi yang jam 7 tutup. Udah, tutup ya. Sekarang mari kita teliti. Kakek bapaknya Nabi Nuh. Terus bapaknya, itu naik kan ke kakek tak? Berarti bapaknya kakeknya Nabi Nuh, baru kakeknya bapaknya Nabi Nuh. Terus ke Nabi Adam. Habis bapaknya kakeknya, terus Nabi siapa?
Setelah itu siapa? Nabi Sis, Nabi Sam, Nabi Sis, Nabi Adam. Jadi yang betul kan berapa? 8. 7. 6. Ketujuh. Berarti yang benar berdua ya 10.000. Ini kan wa jadun Abi Nuh. Dari Nabi Nuh ke kakeknya bapaknya Nabi Nuh aja udah keempat kan ya. Keempat. Nah, Sam, Sis, Adam tambah 3 berarti 7 kan? Ya. Adam. 21. 21. Nanti ya 10.000 berdua. Kamu mau pulang sekarang atau nanti? Nabi Idris saja, ini Nabi Idris saja nanti ceritanya panjang itu. Jadi generasi ke-7. Nah, kalian hati-hati kalau ketemu bahasa di sini di kitab. Huwa jaddu Abi Nuh, dia itu kakeknya bapaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh ke kakeknya bapaknya aja udah 4 generasi, ditambah Syam, Sis ke Adam, tambah 3 berarti 7 ya. Ini kualitas kedua 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo konsentrasi ya. Berhadiah 2 orang dapat hadiah. Idris Nabi Idris wa huwa adapun Nabi Idris jaddu Abi Nuhin, yakni kakeknya bapaknya Nabi Nuh. Kama rawahul Bukhari, seperti yang diriwayatkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini sahih ya. Ini sahih. Tapi kalau Sam, Sis, Adam itu enggak sahih karena tidak disebutkan di hadis dan tidak disebutkan di Quran. Bisa benar, bisa salah. Wallahu a'lam bishawab, kita serahkan pada Allah. Tapi kalau ini Nabi Nuh ke apa namanya? Nabi Nuh ke apa ini sebutannya? Nuh itu siapa? Wa anjahu. Idris itu siapa pada Nuh? Itu sahih karena disebutkan di hadis Bukhari. Sedangkan yang ke atas itu tidak sahih. Sam, Idris, Nuh itu enggak Sam, terus Sam, Sis, Adam itu enggak sahih. Apakah ya itu? Yang pasti kalau Nabi siapa namanya? Nabi Adam itu anaknya berapa? Wakil 40, ada yang 39, ada yang 38. Yang benar siapa? Ya wallahu alam. Nanti aja kalau udah ketemu di surga kita tanya ya. Kakek Adam berapa? Yang benar itu anakmu? Ya. Aki Adam berapa anakmu? Yang jauh, yang dekat dari kita aja kan nggak jelas. Nggak jelas. Kan Bapak udah sering surat Super Semar itu aja yang tahun berapa itu? Tahun 60 berapa sih Super Semar itu 67-an aja nggak jelas ya. Surat perintah 11 Maret ya. Surat perintah 11 Maret ya, dari Pak Karno ke Pak Harto aja nggak jelas. Ujung-ujungnya sampai sekarang nggak jelas. Saksi hidupnya masih hidup aja nggak jelas, apalagi ini sampai Nabi Adam. Anakmu berapa? Wakilah, sebagian ada yang mengatakan anaknya 40, ada yang 39, ada yang 38. Kemarin udah Bapak jelaskan ya. Nah, itu Nabi Idris. Nah, sekarang di Quran Nabi Idris di Quran itu disebutkan ada beberapa ayat ya. Di antaranya wadzkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqo, ada nanti di surat apa dicari. Ada juga wa rafa'nahu makanan 'aliyya, itu sebagai bukti bahwa Nabi Idris itu sebagai nabi. Itu yang sahih karena disebutkan di Quran dan ada beberapa di hadis. Sekarang yang di Israiliyat. Di Israiliyat itu cerita Nabi Idris itu bagaimana? Di Israiliyat itu di kitabnya orang Yahudi, kitab Nasrani. Ya. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Ya. Tapi ada juga sebagian disebutkan di hadis.
Kalau hadis kalian harus percaya ya. Ada di hadis kelebihan Nabi Idris itu banyak sekali. Ya, kelebihan Nabi Idris itu banyak sekali. Nah, Nabi Idris itu adalah nabi yang pertama kali menemukan bangunan. Bangunan itu Nabi Idris. Ada yang ilmu tulisan itu juga Nabi Idris. Makanya disebut Nabi Idris Darosa. Dari menulis, belajar. Ilmu matematik dimulai Nabi Idris. Jahit menjahit baju. Ini dimulai dari siapa? Dari Nabi Idris. Kalau itu kalian wajib percaya karena ini hadis. Ya. Di kitab hadis nanti ada ya, hadis. Tapi Bapak belum pernah membaca apa namanya kitabnya. Kalau hadisnya pernah membaca. Itu ada kitab yang tebal itu menyebutkan Nabi Idris itu pertama kali yang menemukan baju. Dulu bagaimana Nabi Adam, Nabi Nuh, siapa Nabi Adam? Ya, Nabi Adam pakai kulit pohon. Nah, semenjak Nabi Idris itu ada baju terbuat dari kulit-kulit binatang. Jadi kalau zaman Nabi Adam itu ya sekenanya. Zaman Nabi Adam itu sekenanya. Ya adanya daun apa namanya korma ya udah itu udah kering buang ambil lagi gitu. Nah, jangan kamu bayangkan bagaimana Ibu Hawa ya. Ibu Hawa kan tinggi ya. Ibu Hawa itu tingginya ya kurang lebih sama dengan Nabi Adam, beda sedikit. 30 dirok itu kurang lebih 100 meter. Bajunya pakai daun. Ibu Hawa perempuan ya pakai daun gitu ya. Jangan kalian. Itu kenal baju itu mulai zaman Nabi Idris. Itu sahih karena disebutkan di apa namanya di hadis. Nabi Idris itu penemu ilmu matematik pertama kali Nabi Idris. Penemu nulis ya, tulis menulis juga Nabi Idris. Ilmu falak juga Nabi Idris. Sopan santun juga Nabi Idris. Nah, sekarang ini yang menarik itu di cerita Israiliyat. Cerita di Israiliyat itu di kitabnya orang Yahudi dan Nasrani, di kitab Taurat ya. Di kitab Taurat, di kitab Injil. Nah, kitab Taurat, kitab Injil ini ada yang masih asli, ada yang sudah dirubah. Ceritanya bagaimana? Ini yang menarik. Nah, cerita Israiliyat itu menarik. Suatu hari, suatu saat, suatu ketika, Nabi Idris itu jalan-jalan ya biasa udah santai. Nabi Idris itu dalam waktu 7 hari, 3 hari untuk berdakwah, 4 hari untuk beribadah. Jadi ibadahnya beda, agamanya apa Islam, tapi beribadahnya beda. Jadi dalam 7 hari, ya waktu 7 hari itu ibadahnya itu hanya 4 hari, yang 3 hari untuk dakwah Nabi Idris. Jalan-jalan. Nah, suatu saat itu ketemu dengan malaikat Israel. Malaikat atas ya, namanya Nabi ya kekasih Allah ya bisa melihat apa malaikat. Kalau kita bisa melihat apa? Bisa nggak melihat malaikat? Nggak bisa. Melihat jin bisa nggak? Nah, bisanya kita melihat bebegik. Bebegik itu apa sih? Ya apa namanya? Kunti ya kunti. Terus apa lagi? Pocong. Ya. Konon. Ada nggak? Pernah ada yang lihat pocong nggak? Atau makhluk halus pernah nggak? Ardian? Pernah nggak? Kan ada ceritanya ya. Wow, lihat pocong. Nah, itu ceritanya. Yang ngalamin sendiri juga belum ada kan? Udah ada yang pernah lihat pocong jalan gitu? Atau kunti atau sundal bolong? Pocong lari. Belum ada ya? Pernah lihat? Ya, di YouTube ya Pak. Hal yang gaib itu ada, tapi itu baru cerita ya. Bapak sendiri juga belum pernah lihat. Nah, suatu saat itu Nabi Idris itu ketemu dengan malaikat Israel yang menyerupai manusia tentunya. Nah, lantas bertanya, ya namanya kekasih Allah kan bisa berwawancara. Ya Israel, katanya
katanya neraka itu ada. Itu katanya, Nabi Idris ya pinter bahasanya disusun. Ya, memang ada ya Nabi Idris. Memang kenapa kamu tanya masalah neraka? Kamu kan kekasih Allah, saya juga kekasih Allah. Kita berdua sama-sama kekasih Allah. Kalau sama-sama kekasih Allah itu kan disayangi berarti sama Allah. Untuk itu ya malaikat Israel, izinkan saya melihat neraka. Wah, ya nggak bisa. Kenapa? Ya pokoknya nggak bisa aja. Nggak bisa. Sama-sama orang yang melihat neraka, melihat surga itu, orang itu harus mati dahulu. Sesuai di surat Al-Quran ayat awal. Di surat At-Toha kalau nggak salah, minha nukhrijukum wa fiha nu'ijukum wa terus ya tarotan ukhra wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Hafal nggak? Minha khalaqnakum wa fiha nu'ijukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Nggak tahu surat apa, yang pasti surat Toha. Ayat berapa Bapak nggak hafal. Kalau kalian nggak percaya cari nanti dari ayat 1 sampai 56. Kalau nggak ketemu nanti Bapak kasih hadiah 100.000. Pasti ketemu. Tapi kalau nggak ketemu nanti datang ke rumah Bapak, bawa gula pasir, kopi, ya tanya Pak di mana sih surat Toha itu, nanti Bapak tunjukin ya. Itu pasti karena apa? Orang itu harus mati dulu. Kalau mau masuk neraka itu harus mati dulu. Mau masuk surga harus mati dulu. Nah Nabi Idris ini pintar. Ya kalau begitu malaikat Israel. Kalau gitu coba, bagaimana sih rasanya mati itu? Nah, rasanya ya mati itu harus ada takdirnya. Harus waktu kemarin udah Bapak jelaskan di bab apa itu? Di bab tafsir ya, ajal itu. Kemarin ngaji tafsir ya. Itu harus ada waktunya mati. Kalau ketentuannya belum datang ya nggak bisa mati. Ya kalau gitu eksperimen aja Israel, eksperimen. Nanti kalau saya udah mati, nyawa saya kamu kembalikan lagi. Oh, ya namanya malaikat itu kan bodoh ya. Nggak sepandai nabi ya. Tentunya pasti pintar nabi ya. Ya kalau dibandingkan kita ya malaikat itu ya walaupun sami'na wa ta'na ya ada malaikat itu yang pintar ya. Contohnya malaikat Jibril. Sewaktu Fir'aun mau tobat aja nggak rela, buru-buru ngambil debu dimasukin ke mulutnya, itu berarti pintar. Nah, kalau eksperimen aja Israel, lantas permintaan Nabi Idris itu dikabulkan oleh malaikat Israel. Lantas dicabut itu nyawanya. Udah setengah aja Idris, wah janganlah masa setengah kayak lagunya Fetty Vera aja. Ya. Kayak lagunya Fetty Vera aja setengah ya. Tuntaskan cabut nyawaku ya Israel. Memang tawar-menawar itu. 2/3-nya enggak Israel harus tuntas ya. Malah Nabi kan pintar. Akhirnya dijabutlah Nabi nyawanya, rohnya Nabi Idris secara tuntas. Matilah Nabi Idris. Tapi kan tadi komitmennya, perjanjiannya dikembalikan. Ini hanya eksperimen permintaannya Nabi Idris. Lantas nyawanya itu dikembalikan. Kembalikan lagi, dimasukkan lagi. Hiduplah Nabi Idris. Hidup kembali. Ya Israel. Sekarang tadi waktu saya mau masuk neraka. Waktu saya masuk neraka kan nggak boleh sama kamu. Alasannya harus mengalami mati dulu. Sekarang saya sudah mengalami mati. Berarti malaikat Israel sampai kapanpun kamu tidak akan bisa minta tidak bisa menolak permintaanku saya untuk menyaksikan neraka itu kayak apa. Ini terjebak ini malaikat Israel ini oleh Nabi Idris. Karena kan tadi menyampaikan bahwa persyaratan manusia melihat neraka dan surga itu harus mati dulu. Sekarang saya sudah pernah mengalami mati. Nah, tapi kan ini hidup lagi, tapi kan pernah mengalami. Tadi kamu bilang yang harus pernah mengalami mati. Akhirnya tidak kuasa menolak argumen Nabi Idris. Malaikat Israel memperlihatkan neraka itu kayak apa kepada Nabi Idris. Tapi sebelum malaikat Israel ini memperlihatkan, dibuka itu neraka pintunya. Udah wanti-wanti.
Ya Nabi Idris, nanti pintu neraka akan saya bukakan. Jangankan kamu melihat neraka, baru bukakan pintunya ada, kamu itu udah kepanasan, nggak akan kuat, saya kuat. Pokoknya buka. Bener, segala risiko tanggung sendiri, iya Israel. Akhirnya dibukalah pintu neraka oleh malaikat Israel. Nah, begitu dibuka, baru sedikit Nabi Idris itu pingsan, nggak meninggal, nggak mati, pingsan. Ya namanya orang pingsan ya, kalau kucing itu kamu pukul pingsan, kamu banjur air nggak lari lagi. Ya, pernah nggak? Pernah. Jadi sama pengalaman sama bapak. Nah, nggak apa-apa kalau ngaji kalau. Setelah itu apa? Pingsan ya. Ya Israel, sekarang neraka sudah. Sekarang giliran surga. Saya mati, udah lihat neraka sudah, berarti saya boleh melihat surga. Ya udah kalau gitu. Tapi nggak boleh masuk ya. Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk, perjanjiannya, komitmennya nggak boleh masuk. Karena memang surga itu nanti dibukalah pintu surga oleh malaikat Israel, dibuka. Waduh, indah bener ya Israel, surga itu. Ya Israel, saya kekasih Allah, kamu kekasih Allah. Kalau kamu hanya memperlihatkan surga itu dari jauh, berarti itu menyiksa saya. Saya itu kekasih Allah, berarti kamu juga menyiksa Allah. Nggak bisa kalau gitu. Saya harus boleh masuk, itu nggak bisa. Kalau bahasa orang tekaci lah nempok di kejauhan, temenang nyabak ya. Temenang nyabak, tekaci nempok di kejauhan, temenang nyabak. Nggak boleh menikmati, hanya protes. Diprotes, kalah adu argumen, akhirnya malaikat Israel mengizinkan Nabi Idris masuk ke surga. Setelah itu Nabi Idris masuk ke surga bersama-sama malaikat Israel jalan-jalan. Wah, keliling dalam surga ya, karena indah-indah ya. Nah, indah-indah. Kalau bagi orang laki-laki aja ya, begitu masuk surga, nah, bapak berapa bidadarinya? 3. Bukan, kan istri bawa 3, berarti 3. Ditambah 3 itu meninggal nikah lagi, ustazah, bukan 3 sekaligus ya, 3. Ditambah bidadari 72 ya di hadis. Berarti begitu masuk udah disambut bidadari, jumlahnya 75. Begitu semua juga kalau perempuan. Kalau nikahnya 3 kali ya, karena meninggal ya, hidup, berarti nanti bidadaranya di surga itu 3 plus bidadara berapa? 72, udah 75, indah-indah. Nah, begitu masuk disambut. Karena saking asiknya, terlenanya, enaknya di dalam surga, Nabi Idris ini tidak mau keluar dari surga. Ya malaikat Israel, saya sudah betah di surga, mati sudah, melihat masuk neraka sudah, sekarang sudah di surga. Kenapa saya harus dikeluarkan dari surga? Saya nggak terima. Kalau kamu nggak terima, laporlah pada Allah. Bilang Idris nggak mau keluar dari surga. Hebat ya, hebat. Jadi Nabi itu ada 2 yang terjadi perbedaan pendapat. Nabi Isa meninggal belum? Belum. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, di antara 2, yakni ada yang di langit kedua atau langit keempat. Tapi jumhur ulama, semua ulama sepakat, entah itu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Wahabi, ya, Wahabi, Sufyan Ats-Tsauri. Wah, jadi nggak didengerin jadinya. Biarin aja ikut ngaji dia. Ya Allah. Iya betul. Udah biarin aja. Dengarkan lanjutannya. Mau dilanjutin nggak? Nah, akhirnya apa? Malaikat Israel laporan pada Allah. Ya udah, ya kalau. Jadi kalau Nabi Isa juga belum meninggal, termasuk Nabi Idris. Ada yang berpendapat
Nabi Idris itu meninggalnya di Arsy, ada yang di langit, ada yang di bumi. Ya. Terjadi perbedaan pendapat, hanya 2 nabi. Yang lainnya semuanya sepakat meninggal seperti kita semua. Nah, akhirnya malaikat Israel laporan pada Allah bahwa Nabi Idris itu tidak mau keluar dari surga. Ya udah kalau gitu, ya memang dia kekasihku, biarin aja. Tapi tolong Israel sampaikan tugas kepada Idris kalau tidak mau keluar dari Nabi, kalau dari surga. Beri tugas. Tugas apa ya Allah yang Engkau berikan kepada Nabi Idris? Yakni menjahit baju, membuat baju untuk calon-calon penghuni surga. Itu yang ada di kitab Israiliyah. Makanya saat sekarang itu Nabi Idris itu membuat baju untuk kita semua kalau nanti kita masuk surga. Berarti kita dengan Nabi Idris mulia mana? Mulia yang membawa baju kepada tukang jahit membuatkan baju atau yang menjahit baju? Kedudukannya lebih tinggi mana? Antara yang punya baju atau penjahit baju? Kalau di dunia misalkan kalian punya baju nih, punya bahan, kamu bawa ke tukang jahit. Pak, ini tolong jahitin baju saya. Kedudukannya lebih tinggi kalian atau lebih tinggi penjahit? Alah. Kita, Pak, nanti harus lengan panjang, ini harus pakai ini. Kan kita yang ngatur ya. Ya. Kalau sekarang Nabi Idris dia di surga membuatkan baju untuk kita. Nah, sedangkan itu baju nanti untuk kita, berarti tinggi mana derajatnya? Tinggi kita atau tinggi Nabi Idris? Ya tinggi kita. Beliau yang membuatkan baju untuk kita, Pak. Makanya umat Muhammad suatu Nabi Musa terjadi perdebatan yang diprotes oleh Nabi Muhammad, diprotes oleh Nabi Musa ya sewaktu apa namanya Isra Mi'raj. Ya Allah, kenapa itu Muhammad itu kan anak baru kemarin sore kalau bahasa kita itu. Kok berani melangkahi aku itu bagaimana itu? Lantas dijawab ya. Jawab Muhammad, kamu sendiri yang menjawab, yang diprotes kamu kan. Kamu jawab sendiri. Lantas Nabi Muhammad siapa yang dipanggil? Yang dipanggil itu adalah Imam Ghazali, pengarang Ihya Kitab Ulumuddin. Jawab Ghazali. Padahal Imam Ghazali belum lahir kan. Nabi aja baru Isra Mi'raj. Nah, berarti ini ruhnya, karena kan Bapak udah jelaskan, ruh kita itu sudah ada, anak cucu kita itu ruhnya sudah ada semenjak Adam keluar dari surga di kitab tafsir surat Al-Baqarah. Ya, akhirnya sampai sekarang itu menurut cerita ini ya, Nabi Idris itu ada di surga membuatkan baju untuk kita semua. Berarti apa? Kita semua nanti kita akan masuk surga. Jelas ya? Ini Israiliyah dia cerita tapi nggak sahih. Kalau yang sahih ya itu Nabi Idris itu ya yang pertama kali menemukan tulisan, ilmu matematik, ilmu falak, baju, bangunan ya. Dulu itu bangunan itu yang menemukan juga Nabi Idris. Sebelumnya kalau Nabi Adam, nah, Nabi Adam generasi sesudahnya itu nomaden. Tahu nggak nomaden? Berpindah-pindah tempat, nggak ada bangunan yang menetap. Kadang di sini udah bosan pindah lagi. Tapi semenjak mulai Nabi Idris itu ada bangunan menetap untuk tempat tinggal, untuk rumah tinggal. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Alhamdulillahil mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Walhamdulillahi rabbil alamin.